keluarga itu biasa di Iya. situ. Bisa bawa anak sama istri sebelum nonton kami bisa makan bersama dulu. di sana. Itu kan jadi kalau bukan cuma apa ya, kalau sudah jadi ikon lah ya. Kalau Pentas City Walk itu sudah, kalau kamu nggak ke sana Sabtu Minggu di hutan aja kamu. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Rasain peraturan perwali demi perwali dikeluarkan oleh pemerintah, dan dari menurut Bang Moid sendiri, hasil yang dihasilkan apa nih, positif kah atau sebaliknya baik untuk ekonomi masyarakat? Pertama kalau soal positifnya ada. Pertama masyarakat itu sudah dibiasakan pola hidup disiplin. Ya. Itu disiplin itu poin utama. Terus yang kedua penghapusan jam malam. Nah penghapusan jam malam ya seperti yang saya pernah ngobrol dulu, bahwa kadang ada penjual yang mengeluh, Bang kalau ditutup sampai jam segini itu kan jamnya kami lagi laris-larisnya. Kami lagi laris-larisnya. Kadang ya orang kan pengen makan, kadang sebelum jam 8, kadang di atas jam 10 muncul pengen makan ya. iya, Bang Yudi di atas ya? jam 10 tuh malah yang ya kayak tipe-tipe Iya. kita. Cuman saya yakin Bang Yudi nggak begitu Bang Moid. Kalau kita mungkin iya ya. Iya. Kalau beliau masih sana. Iya. Kalau saya nggak bisa tidur Bang. Nah, Harus betul, makan iya. saya. Iya kan? Iya. Kadang Benar. nggak ngelakukan tuh pinginnya emosi aja ya kan? Benar. Kadang ya mereka bilang kami nggak bisa, belum habis kami sudah harus pulang. Ya. Jadi saya rasa evaluasi itu ada, dan saya rasa pemerintah juga mungkin mendengar obrolan kita juga dulu. Iya. Bahwa kita bilang kadang ada penjual yang mohon maaf aja yang sederhana saja yang pinggir jalan, Tahu tek. nasi goreng, tahu tek Iya. apa udah tutup, padahal jam-jamnya lapar itu jam-jam yang ditutup itu. Iya, betul. Jam-jam 10-an ke atas ya kan? Iya. Malah mereka bilang orang yang pingin aktivitas kadang singgah di sini sebelum pulang ke rumah masih singgah pingin makan di tempat kami. Betul. Ya saya rasa dari sisi positifnya kita dilajarkan pola hidup disiplin. Terus kita sebagai orang tua kemarin sangat bisa mengawasi anak kita ya, apalagi yang usia-usia ya remaja-remaja yang udah tanggung-tanggung itu kan kadang kamu jam 10 mau kemana? Ya. Ya kan ini sudah jam malam. Kalau dulu kan kadang kita agak cuek dikit. Ya. Yang penting pulang ya, jangan sampai pulang jam 11 atau setengah 12. Ya. Jam 10 dia sudah tahu, kadang ya nggak jalan, dia ngapain juga saya jalan, kok cuma ketemu teman sebentar mending di rumah Di aja. rumah aja. Jadi saya rasa hikmahnya itu banyak, dan saya rasa juga pemerintah ini kan selalu melakukan kebijakan yang bisa dievaluasi. Betul. Dilihat, dilempar dulu aturan, terus ada tanggapan dari masyarakat, ada keluhannya. Tapi kalau menurut saya untuk yang pertama sekali itu harus hidup disehatkan ekonominya. Pasti. Itu Karena yang kita kalau harapkan. sudah ya tadi Bang Yudi ngomong apa yang kita pikirkan, jangan cuma kita, mungkin kita masih bersyukur mungkin pendapatan kita melebihi daripada mereka. Tapi yang gini, yang punya anak, yang sementara ini kasihan mungkin lagi dirumahkan, Iya. kan mereka juga punya anak. Karena ada yang ngomong situ enak ada duitnya. Lah Nah, kita ngarepin gaji iya. doang gimana Mas? Ya Nah, kesel itu kadang-kadang, ya. cuman gimana kita mau bantu, kita juga seret. Jadi saya rasa itu saya rasa pemerintah juga mungkin dengan kajian ya, kajian dari DKK juga virus ini yang menurut saya mungkin sudah melewati grafik Luar puncak. biasa. Sudah melewati grafik puncak, mungkin sudah tahap penurunan nih Bang Yudi ya. Semoga saja. Mudah-mudahan tidak ada lagi mutasi-mutasi jadi Ya. virus lagi ya. Juga kan ada vaksin katanya mulai November ini yang sudah dilakukan. Semoga saja itu Iya. berhasil. Saya yakin kalau itu sudah dilakukan, dan presiden juga semua jajarannya optimis, dan mereka mungkin merasa kalau sudah vaksin ya paling tidak kan sudah ada pertahanan diri yang sudah Pasti. ada obatnya. Walaupun belum menjamin, tapi setidaknya itu sudah membuat kepercayaan diri dulu ini yang penting. Ya, itu yang utama sebenarnya. Karena kadang kita jadi nggak percaya karena dulu nyenggol-nyenggol orang aja takut kita. Iya. Iya kan? Betul. Bersentuhan, jangan-jangan COVID. Iya. Sampai ada korban jiwa, dokter pun kenal. Kita langsung bilang, kita yang hidup sehat aja, bukan dokter aja,
merasa bagaimana, sedangkan dokter aja kena loh. Dokter kan kena. udah menjadi Patokan sebenarnya iya, ya. paranoid juga. Dokter itu kan yang sudah tahu Iya. protokol kesehatan. Dia aja kan, apalagi kita yang sehari-harinya kadang-kadang menerapkan, kadang tidak gitu ya Bang Maulid. Jadi itu ya? yang saya ceritakan dulu Bang, yang kejadian lucu tuh, yang saya punya anak buah di Kampung Baru, penggali kubur itu. Ya. Ngelapor sama saya itu yang paling saya gak suka. Rasanya kalau bisa pukul, saya pukul sama dia Bang. Ketua, benarkah COVID itu ada? Loh, kamu kan penggali kubur. Iya. Itu kayaknya enggak loh. Saya bilang itu dokter, siapa yang pingin dokter itu mati. Iya. Dan dikubur secara COVID. Jauh loh. Iya. Kilo 15 enggak bisa dilihat sama keluarganya. Dibacakan aja juru baca doanya aja jarak jauh. Jauh kasihan. Enggak dekat liang kubur ya. Gimana? Iya benar. Itu anu aja. Makanya saya bilang, mudah-mudahan enggak kena sama kamu. Saya bilang Cuma coba kalau dua kan Bang. Iya. Sudah dikuburnya jauh, dia dapat rezeki juga karena nggak dikubur di situ kan. Iya. Udah sekali kubur. Makanya kemarin yang Pak Kipli bilang ya sudah kita sudah zona dari ini sudah, ini tanggung jawabnya yang paling ngeri itu tanggung jawab di kilo 15. Iya. Yang menurut saya yang pertama saya hikmahnya itu kita disiplin dulu lah. Ya, semoga semuanya baik-baik aja ya Bang Kita Maulid disiplin dulu, ikutin semua aturan ya, pasti pemerintah juga mengeluarkan aturan tuh mereka sudah hitung plus minusnya beserta kajiannya. Betul, sudah dikaji Makasih, berhari-hari. ya. Terima kasih Bang Maulid. Iya. Kembali ke Bang Yudi nih. Untuk dampak industri ekonomi nih, Bang Yudi ngerasain sendiri yang bergerak di bidang jasa. Setelah 7 hingga 8 bulan pandemi di Kota Balikpapan sendiri, mall seperti apa sekarang nih Bang Yudi? Yang Bang Yudi rasain nih. Ini apa namanya ya, saya berat ya gitu. Beratnya itu gini, saya berkecimpung di dunia mall itu sudah hampir 20 tahun dan menurut saya ini adalah kondisi yang paling berat yang pernah saya alami dalam manajemen mall gitu ya, karena bener-bener semua itu tuh udah serba salah, kita harusnya seperti apa gitu. Kita hidup benar-benar bertahan itu dari cash flow ke cash flow setiap bulannya benar-benar mengatur, dan itu luar biasa berat lah ya. Tapi tidak semuanya negatif. Jadi mungkin ini jadi titik awal bahwa kita ambil positif dari apa yang terjadi selama ini ya. Ya kalau misalnya memang dulunya karyawan itu cheating malas masuk kerja apa segala macam. Sekarang rasakan sudah kamu ya. Saya bisa lihat sekarang karyawan mau kerjain apa Pak. Iya benar. Saya bilang sampai tuh, sampai saya bilang tuh sama karyawan ya, kamu nggak ada kerjaan sekarang. Iya Pak, kita bingung mau ngelakuin ini nggak boleh, ngelakuin ini nggak boleh. Ya saya nggak mungkin juga unpaid leave kamu, saya bilang. Kalau unpaid leave kamu di rumah kan juga seperti siapa. Jadi yaudah dah, sekarang berpikir kreativitasnya seperti apa. Dia benar-benar nih, karena kita di lingkungan mall, ya kita bukan hidup dari sendiri. Jadi kita hidup dari tenan itu dari hidup dari customer yang datang. Banyak yang difikirkan Bang. Iya, kemudian mereka bisa bayar apa tidak, rentalnya apa segala macam, dan rata-rata untuk saat ini mereka tuh udah ada yang bahkan sudah tidak bisa bertahan, kemudian dia pull out, kemudian ada yang masih tetap bertahan dengan sempoyongan. Ya, tapi yang namanya musibah ya memang harus kita jalani secara bersama. Karena kita yakin pasti ada hikmahnya semua ya Bang Maulid, Bang Yudi ya. Iya. Nah, itu tadi kalau kembali pertanyaan pertama Bang Maulid, kebijakan pemerintah seperti apa? Menurut saya sih Balikpapan cukup bagus lah kalau saya bandingkan penanganannya saya bandingkan dengan kota-kota lain. Di mana kota-kota lainnya itu tidak mempertimbangkan, kemudian dibuka secara cepat, baru 2 hari buka tutup lagi. Itu justru membuat kita tuh sangat susah ngatur. Benar. Balikpapan itu cukup pelan, tapi dia confidence ini bisa nih tarik lagi, dan itu ya bisa saya pelajari ya di mall. Kita udah mulai meningkat tuh traffic sedikit waktu pas di bulan Agustus. Begitu di Agustus Bang Maulid ada pembatasan lagi jam malam, itu turun langsung drastis tuh turun. Drastis betul. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya peraturan apapun yang dibuat, kalau masyarakatnya tidak disiplin, setuju nggak bisa gitu. Nah, yang saya acungi jempol itu ya masyarakat Balikpapan itu yang sangat ini ya paham ya tentang hal-hal yang seperti ini. Ini udah mulai lagi kelihatan nih, begitu pas pemerintah membuka pembatasan sedikit lagi, relaksasi lagi, itu traffic naik lagi tuh dikit. Jadi
salut lah untuk warga Balikpapan yang begitu aware terhadap hal-hal yang seperti ini. Semoga ini bisa terus berjalan nih Bang Yudi, Amin. Bang Maulid ya. Bukan cuma karena dibatasi oleh pemerintah jadi merekanya terbatas, tapi karena memang kesadaran diri kita sendiri. Kita pengen yang terbaik buat kota juga. Iya. Kita pengen ekonomi pulih kembali. Ya bekerja seperti sedia kala lah ya. Tapi dengan Saya dari Makassar ya Mas ya. Saya Ya. dari Makassar. Saya juga menangani mall berapa tahun di Makassar. Makassar itu justru berat, susah diatur Kalau orangnya. Batu. Balikpapan lebih gampang. saya berapa kali ajak tinggal ke sana Bang Yudi. Saya nggak pernah mau. Saya orang Makassar sendiri loh. Nah, ini orang asli Makassar Bang Maulid. Beliau sampai ngerasa seperti tersebut. Jadi ya harapan kita, makanya kita bisa bilang Balikpapan ini alhamdulillah kotanya masih teratur. Orangnya meskipun ya berbeda-beda cara berpikir, tapi kita harapannya biar sama-sama bisa sejalan lah melewati corona ini ya. Masih bersama dengan narasumber Bang Maulid dan juga Pak Yudi, GM York dan juga Penta City. Ngobrolnya luar biasa sekali. Hari ini tema kita dibukanya kembali area bermain anak. Ternyata dari bapak-bapak berdua ini ternyata memang betul-betul memikirkan kesehatan mental anak juga. Jadi jika disandingkan antara sekolah dibuka sama area bermain anak dibuka, itu sebenarnya bukan perbandingan yang tepat ya Bang Yudi ya. Karena kalau kita lihat waktu anak bermain pun juga sudah banyak di rumah, di sekolah pun mereka belajar daring pun menggunakan kuota, tapi mungkin hasil yang kita harapkan semoga maksimal hasilnya. Cuman yang kita lihat lagi aplikasi di implementasi di jalan nanti seperti apa ya Bang Yudi ya. Itu yang sebenarnya yang menjadi polemik orang tua ya. Apalagi Bang Yudi punya 4 orang anak yang masih kecil, harus belajar di sekolah kembali, kayaknya ada perasaan worry nih Bang Yudi ya. Sebenarnya jika dibuka kembali sekolah, Jadi ada anekdot seperti ini yang viral di sosial media ya. Ya. Kalau dulu tuh ya kita ke sekolah nggak boleh bawa handphone. nah Sekarang kita pakai handphone nggak boleh ke sekolah. nggak boleh ke sekolah. Iya betul, kebalik. Gitu, jadi Baru ini makanya ini baru kejadian akhirnya ya. Hal-hal yang dilarang akhirnya bisa diperbolehkan sekarang. Oke, selanjutnya mau saya tanyakan untuk sosialisasi nih untuk ke masyarakat bagaimana? Sudah sesuaikah dengan harapan kalau menurut Mas Bang Yudi nih dari pemerintah, mereka memberikan sosialisasi, menyuarakan ke masyarakat, mereka mengedukasi masyarakat tentang COVID-19, kebijakan-kebijakan pemerintah, sudah sesuaikah dengan apa yang kita harapkan dari Bang Yudi nih menurutnya, pandangan Bang Yudi sendiri nih? sejauh ini cukup sesuai lah ya menurut saya ya. Itu juga tidak terlepas dari masyarakat Balikpapan yang juga sangat disiplin sama mereka sangat tertib dalam setiap peraturan yang dikeluarkan. Menurut saya sangat cukup bagus. Udah sesuai lah ya harapannya. Kalau dari Bang Maulid sendiri pandangannya selaku pemerhati kota? Karakter Balikpapan ini masyarakatnya kan sangat rasional. Ya. Jadi kalau ngelihat aturan, selama aturan itu juga diberikan contoh oleh panutan-panutan yang di Pemkot sana, saya rasa kita nggak ada masalah. Jadi bahasanya pemerintah buat aturan, masyarakat Balikpapan itu cepat memahami, oh ini yang kami harus lakukan. Karakter kita itu kan sebenarnya nggak suka berseberangan. Orang Balikpapan itu sebenarnya nggak suka berseberangan. Makanya kita kemarin juga peringkat itu apa, kota yang nyaman itu kan, Ya. karena masyarakat kita nggak pernah berseberangan. Jadi kayak demo-demo itu kan juga karena euforia aja. Betul. Ngelihat nasional begini, oh kepingin juga. Pingin juga. Kami pingin mahasiswa ini dicap juga. Ya. Kayak dulu kan masyarakat Makassar kan suka kasih contoh tuh mahasiswa Makassar. Dulu zaman demo helm sampai ngirimin di sini, nggak ngirimin ya lucu-lucu lah. Ya. Pakaian wanita, kamu kok nggak berani demo, sudah jadi itu aja, jadi wanita aja. Ya. Nah maksud saya dengan kebersamaan ini, sinergi program pemerintah juga masyarakat yang sangat welcome dengan aturan-aturan, mungkin kalau menurut saya mungkin Balikpapan yang mungkin menurut saya mungkin di Kaltim ini yang bisa cepat pulih. Balikpapan ya Bang ya? Ya menurut saya yang bisa cepat pulih dibanding dengan karakter kota-kota lain di Kota Kalimantan lain. Timur. Kalimantan Timur. Oke, baik, terima kasih Bang Maulid. Selanjutnya nih kita balik lagi ke jam malam nih. Karena sempat berbicara panjang lebar soal jam malam juga. Pencabutan jam malam yang dicabut oleh pemerintah nih Bang Maulid. Apakah sudah tepat sasaran kah? Karena menurut saya gini, kalau dari pandangan beberapa orang juga yang ngobrol sama saya di luar, pencabutan jam malam ini mungkin bagi beberapa orang tidak pas. Kenapa tidak dilanjutkan saja tetap jam 10? Karena kalau kita bilang masalah ekonomi Bang Yudi, Bang Maulid, buktinya orang masih tetap aja bisa jualan, orang masih tetap bisa dapat pembeli, bahkan ada yang buka cabang dengan di jam malam ini loh. Berarti kalau kita bilang kita nggak bisa jualan Mas kalau jam malam, cerita mati kalau nggak bisa jualan. Buktinya kalian buka cabang di mana-mana, iya kan? Berarti bukan masalah dong jam malam. Nah kalau menurut kenapa harus dicabut kalau dari Bang Maulid nih? Seperti yang saya tadi obrolkan bahwa kan pemerintah ini punya kajian. Ya. Mungkin setelah kajian itu dianggap
kan ngefek ini ya, ngefek ya. Ngefek. Kayak saya yang di Kampung Baru kan sangat merasa terbantu. Pasukan Satpol PP, kecamatan, polisi, Kodim malam itu jalan. Nyisir. Ya. Paling tidak kan membuat ketakutan mereka yang berniat jahat. Mereka yang suka berkriminalitas ria ini merasa begini, wah, semakin tertutup ruangku nih ya kan. Nah, maksud saya ini juga membuka peluang kita pola disiplin itu yang saya bilang. Betul. Pola disiplin anak-anak kita lebih enak, kita pengawasannya. Dan pemerintah kalau merasa harus melakukan jam malam, ya pasti juga dia mikir. Kalau saya ketakutan menjadi tidak nyaman lagi warga kota kalau ya kayak perang aja ada jam malam. Iya. Iya kan? Jadi kalau peraturan itu dilakukan terus mungkin sudah dikendorkan, ya berarti kan progresnya ada. Progres yang aturan yang dibuat oleh pemerintah ini ada. Apakah menjamin corona tidak akan naik lagi? Siapa yang bisa menjamin sekarang? Ya. Ya kan? Siapa yang bisa menjamin corona itu tidak akan ada? Tapi rasa optimis itu bisa mengalahkan corona. Asik. Iya. Rasa Luar biasa. optimis itu kalau kita semua optimis, kita bersih, kita sudah semuanya kita lakukan, protap kesehatan semua kita lakukan, paling tidak meminimalis yang tadinya mungkin cepat terkena jadi safety-nya banyak. Tapi kalau menjamin corona itu kapan ya? Cuma Tuhan yang tahu sama doa-doa kita semua. Iya. Betul. Ya kan? Baik. Ya, Bang makasih. Maulid, terima kasih ya. Jadi ini ya pendapat dari Bang Maulid. Ya karena tadi udah kajian dari pemerintah juga melihat langsung ke masyarakat seperti apa, ternyata emang udah seharusnya udah dicabut dan semoga masyarakat masih bisa lebih paham dan aware lah. Meskipun dicabut ya jangan juga sampai tengah malam lagi nongkrongnya, udah kan kemarin udah dibiasakan jam 10 nih. Jangan lagi kan udah dibuka terus semaunya lagi gitu ya. Karena kita pengennya, karena kalau bicara corona ini bukan 1-2 orang aja kan Bang yang ngerasain kan, semuanya satu berbuat semua kena gitu. Jadi kita pengennya sama-sama agar bisa cepat selesai. Kalau dari Bang Yudi mungkin aku pengen bertanya soal bioskop nih Bang Yudi. Di beberapa kota udah dibuka di Indonesia, Samarinda ibu kota kita juga udah dibuka. Bioskopnya nggak tahu dia tetap buka full bagaimana, kan aneh juga tuh biasa tuh di sana tuh, beda sama kita ya. Nah kalau dari Balikpapan sendiri gimana nih Bang Yudi untuk masalah dibukanya bioskop? Oke, jadi kita udah 2 kali melakukan simulasi ya. Simulasi pertama bulan lalu kita lakukan sama gugus tugas, ya. Kemudian gugus tugas mengeluarkan rekomendasi. Peraturannya seperti ini, udah kita sampaikan ke manajemen pusatnya Access One. Kemudian kemarin ada lagi, kita ulang lagi sampai benar-benar bisa. Kemarin udah ada lagi, kemudian kita sampaikan lagi ke Access One dan kemarin sudah ada kabar bahwa kita akan buka di hari Jumat. Hari Jumat ini? Ya, ya kita udah buka di hari Jumat dengan protokol kesehatan yang ketat. Tidak nonton film bajakan lagi. Hari Kamis besok kita udah mulai lagi untuk melakukan persiapan. Simulasi lagi. Kita lagi ngundang gugus tugas juga untuk melihat apakah ini sudah benar, supaya kita tidak sama seperti kota lain di mana buka 2 hari kemudian ditutup kembali. Itu juga kasihan gitu. Uji kelayakan berarti ya Bang. Nah, salah satu yang memang sangat dibatasi itu adalah jumlah orang yang ada di dalam. Ya, diatur. Kalau misalnya kalian mau nonton, sebaiknya nggak usah nongkrong di situ lama-lama. Ya, kalau bisa beli tiketnya pakai online. Ya, dan untuk yang pacaran ya Bang Maulid harus agak jauhan dulu karena kursinya itu dibatasi isi, kemudian kosong isi gitu, jadi 50%. Jadi nggak boleh bergandengan, nggak boleh jauh-jauhan ya. Betul. Jadi bagus nih buat hubungan-hubungan gelap kan, nggak ketahuan kan. Jadi kita juga sampaikan ke pihak Access One-nya atau bioskopnya, sinemanya, bahwa jangan terlalu banyak ekstra film. Betul. Ya, cuplikan-cuplikan yang diputar supaya orang bisa full nonton 2 jam maksimal. Karena dengar-dengar cuma 2 jam ya Bang Yudi ya. Jadi kalau kebanyakan nanti kelamaan orang di dalam, sementara maksimal yang diberikan waktunya di dalam itu hanya 2 jam. Kemudian itu mereka semua keluar, pintu dibuka lagi supaya udara dari luar masuk dan dilakukan disinfektan. 30 menit paling cepat baru kemudian bisa masuk lagi nantinya. Oh jadi
Sorry Bang, ini berarti sementara kita nonton, oke, selesai nonton baru keluar, terus 30 menit lagi baru dibuka. Ya, baru dibuka lagi. Oh, karena ada kemarin yang mengatakan nama saya juga, Ya. nonton 2 jam nih, per 30 menit keluar dulu ngirup udara, kata masuk lagi. Emang ikan. Nah, begitu. Jadi Naik kalau kita nonton film horor, hantunya mau keluar gitu, udah stop dulu, break. Pause dulu keluar. Ternyata nggak begitu ya, Bang Yudi ya. seperti itu. Jadi Ya. maksimal lah. Mungkin ini sama seperti pesawat kali ya, transportasi pesawat. Kalau pesawat kan juga dia terbang 2 jam nih di dalam ruangan, kita nggak bisa ngirup udara dari mana kan. Betul. Gitu. Tapi kita juga pengelola mall udah sampaikan ke pihak sinemanya supaya air freshenernya juga tetap dinyalakan supaya udara itu benar-benar terjaga. Sebenarnya aku udah pesenin sih Bang yang kayak gitu duduk dekat jendela aja. Kalau emang ini dibuka jendelanya kan, biar masuk pesawat. Jadi sahabat Onyx, ini sudah jelas sekali aturannya. Hari Kamis teman-teman dari IWOK dan juga manajemen dari XX1 ini akan melakukan kembali simulasi untuk memastikan kesiapannya, karena insya Allah Jumat ya. Semoga nggak mundur lagi nih Bang. Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak, ya, betul. Harusnya sih enggak. Semoga Jumat sudah buka lagi, sudah bisa nonton. Tapi ingat, sekali lagi jangan latah ya. Ya. Ini dibatasin ya Bang Ya, ya. ya. Dibatasin beli tiketnya pun online ya. Kita sarankan online. Sarankan online, datang pun jangan nongkrong di situ ya. Kelamaan, Jadi datang kalau bisa pas mau main film lah, datang baru nonton. Setelah itu pulang. Jadi sama-sama merasa aman lah ya. Kan kasihan juga nih, udah lama libur nih ya kan. Berarti itu untuk kafeterianya tutup. Tetap buka. Oh, tetap buka. Tetap Dan buka. dibatasi hanya 50%. Oke, jadi boleh bawa makanan masuk? Boleh. Oh, boleh. Sekarang boleh. Oh, sekarang boleh, tidak masalah. Yang penting ada duit buat beli ya. Ya. Itu yang susah kalau nggak ada. Iya. Oke, makasih Bang Yudi. Satu lagi nih Bang Yudi, untuk supporting yang telah diberikan oleh pihak mall untuk mendukung tiap-tiap kebijakan dari pemerintah sejauh ini. Supporting dari mall seperti apa? Jadi kita selalu melakukan komunikasi ya. Ya. Kita melakukan tuh komunikasi 2 arah biasanya. Setiap kita lihat tahapan sama seperti kemarin ya. Kemudian ada peningkatan, kita sampaikan ke gugus tugas. Kemudian ada permintaan dari tenan, kita juga sampaikan ke gugus tugas. Kemudian kalau misalnya ada peraturan-peraturan, kita sampaikan ke ini. Jadi benar-benar kerjasamanya cukup bagus ya. Jadi menghindari miskomunikasi. Dan saya rasa sih udah cukup bagus. Karena beberapa kami sering mengumpulkan dan minta pendapat dari semua teman-teman dari seluruh tenan ya. Mereka seperti apa, sama seperti kemarin wahana permainan, kemudian mengajukan, Pak, kita coba mengajukan usulan untuk dibuka dengan proses seperti ini. Tapi ketika kita lihat bahwa ronnya Balikpapan masih di atas angka 1, belum boleh, ya udah ditahan dulu, nggak boleh dulu sampai benar-benar di bawah angka 1 baru kita bisa jalan. Tapi kita udah siap terus. Oke, baik. Terima kasih Bang Yudi. Semoga bisa terus sejalan dengan pemerintah. Terakhir buat Bang Maulid, pagi ini di Sersan Ngopi, mungkin dari semua yang kita obrolin pagi hari ini, konklusi kesimpulannya mengenai tema kita dibukanya kembali arena bermain anak. Silakan sedikit tambahan nih Bang Maulid. Ya, pertama rasa optimis itu harus ada. Ya. Jadi semua masyarakat yang bisa mengalahkan ketakutan dengan virus corona dan ketergantungan ekonomi ini bisa berputar atau enggak, ya kan? Kita optimis dulu. Lakukan yang biasa kita lakukan. Mungkin yang biasa itu walaupun kita ada protap sekarang, pedagang-pedagang tetap semangat. Saya rasa juga ini bukan kita sendiri yang alami. Ya. Kalau semua merasa ini bencana kita semua, optimis itu ada. Kita juga yang bisa menyelesaikannya sama-sama. Ya. Terus pemerintah terus mengkaji aturan-aturan yang menurut saya yang paling harus diselamatkan ini roda ekonomi Balikpapan. Roda ekonomi Balikpapan harus berputar seperti biasanya. Saat ini mungkin baru arena permainan anak, tapi bisa dikaji juga segmen-segmen ekonomi yang lain ya, termasuk event. Event-event saya rasa juga banyak adik-adik kita yang kreatif ini. Kreatifnya mungkin sudah catatan, mungkin sudah jadi berapa buku ya. Kreativitasnya yang tidak bisa dia lakukan selama berapa bulan ini. Tetap optimis, hal-hal yang tertunda diagendakan saja. Mungkin soal waktu saja itu bisa dilaksanakan. Tapi saya yakin kalau semua menganggap ini bisa kita lalui sama-sama, nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting rasa optimis itu. Saya juga ya pingin lama sekali pingin nonton.
Bener, pingin sekali nonton ya. Ya itulah quality time dengan keluarga itu biasa di situ. Bisa bawa anak sama istri sebelum nonton kan bisa makan bersama di sana. Itu kan jadi kalau bukan cuma apa ya, kalau sudah jadi ikon lah ya. Kalau Pentasiti Walk itu sudah. Kalau kamu nggak ke sana Sabtu Minggu, di hutan aja kamu. Iya kan? Di hutan aja kamu. Thank you. Iya. Terima kasih. Iya, mungkin itu saja Kak ya. Terima kasih Kak. Biasa sekali ini. Ya. Itu dari kita petik terakhir ya. Kalau kamu Sabtu Minggu nggak ke mall, kamu ke hutan aja ya. Udah gitu juga kali Bang. Makasih Bang Yudi sudah menghadiri pagi ini memberikan informasi luar biasa untuk sahabat Onyx juga. Bang Moli juga terima kasih selaku pemerhati kota, informasinya pagi ini pandangan-pandangan yang luar biasa sekali ngebantu kita untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentunya. Dan juga buat sahabat Onyx terima kasih pagi ini yang telah menyaksikan langsung mendengarkan kita di Onyx Studio 88,7 FM dan yang telah ikutan join nonton video Onyx Studio 887 FM di Instagram dan juga Facebook Onyx Studio Indonesia. Sampai ketemu lagi di Sersan Ngopi minggu depan. Saya Regi Nata pamit. Thanks for listening, thanks for watching, and be inspired.